Teman-teman misteri, kembali lagi dengan saya Jamal, penjaga malam yang akan siaran malam misterius dan seram. Kisah misteri nyata melawan pesugihan buta ijo. Darman cuma dapat menarik nafas dalam-dalam serta menghembuskannya kuat-kuat untuk menyingkirkan pepat yang menekan dadanya. Bagaimana tidak, belum genap 6 bulan ia merantau ke Jakarta. Seorang adiknya yang bekerja di salah satu toko hasil bumi paling besar yang ada di kotanya wafat dunia tanpa ada sebab yang pasti. Darman tidak mungkin saja merutuki nasib keluarganya yang seakan tidak lekang dilanda kemiskinan. Maklum, sang ibu wafat dunia sebagian bulan sesudah melahirkan Darto, si bungsu, serta sang bapak juga menyusul 1 tahun lalu. Mulai sejak itu, kehidupan keluarga kecil itu jadi tanggung jawab Darman sebagai anak lelaki tertua. Walaupun masih berumur 12 tahun, namun Darman tidak pernah mengeluh terlebih menyerah. Mulai sejak pagi, ia menjual koran di sekitar terminal. Sejak jam 10, ia kembali pada tempat tinggalnya dengan menenteng 3 bungkus nasi rames untuk ketiga adiknya yang masih kecil-kecil itu. Sesudah makan berbarengan, ia juga kembali menjual korannya hingga mendekati tengah hari. Demikianlah yang dikerjakan oleh Darman pada sehari-harinya. Mendekati maghrib, ia senantiasa mengajak ketiga adiknya untuk mengaji di surau Ustadz Samsuri, lelaki paruh baya yang tidak bosan-bosannya mengajarkan Darman serta ketiga adiknya mengaji, ditambah dengan membaca serta menulis. Oleh karenanya, walaupun tidak pernah memperoleh rapor seperti anak-anak yang bersekolah biasanya, tetapi Darman serta ketiga adiknya bisa dikatakan cukup kuasai bermacam pelajaran yang didapatkan di sekolah. Oleh karenanya, lumrah bila Darman serta ketiga adiknya berasumsi Ustadz Samsuri sebagai bapak angkatnya. Ternyata tidak cuma itu, diam-diam apa yang dikerjakan Darman sampai kini menjadi pendorong untuk kedua adiknya, Tato serta Robin. Untuk mengikuti jejak sang kakak, Tato serta Robin berkemauan sesudah lancar mengaji dan membaca serta menulis, keduanya bakal bekerja di toko hasil bumi yang ada di kotanya. Maksudnya satu, mereka bertiga bakal jadikan Darto sebagai orang yang bermanfaat. Sesudah mantap, jadi ketiganya segera menghadap Ustadz Samsuri untuk mengungkapkan semua hasratnya. Awalnya, Ustadz Samsuri melarang dengan argumen belum waktunya ketiganya berjuang sekeras itu, mengingat Undang-Undang Tenaga Kerja juga melarang anak di bawah usia untuk bekerja. Namun apa daya, kemauan ketiganya seakan tidak terbendung lagi. Terlebih, Darman bersikeras untuk mengadu nasib di Jakarta. Secara singkat, Darman juga pergi ke Jakarta. Tato serta Robin bekerja di toko hasil bumi. Lihat kesantunan serta kepolosan keduanya, sontak sang juragan juga memberi perhatian lebih pada mereka. Bisik-bisik di antara pekerja juga merebak, jangan-jangan akan dijadikan tumbal selanjutnya. Sekian kata Tarjo, salah seorang yang sudah lumayan lama bekerja di tempat itu. Hus, sergah yang lain mengingatkan. Lihat saja kelak, sambung Tarjo Jumawa. Lama-lama, bisik-bisik itu pun hingga ke telinga Toto serta Robin. Hati keduanya seperti kecut. Untuk menenteramkan hati, Tato segera bercerita hal semacam itu lewat SMS pada sang kakak, Darman. Darman mengingatkan supaya keduanya tidak berburuk kira, terlebih pada orang yang sudah berbuat baik padanya. Jawaban sang kakak bikin Tato serta Robin jadi tenang. Mereka tidak pernah lagi berpikir bisik-bisik yang makin ramai di kelompok pekerja. Sampai di suatu malam, entah mengapa, malam itu Robin terasa situasi kamar jadi teramat pengap. Ia langsung meminta izin pada sang kakak untuk tidur di luar, tepatnya di gudang. Terlebih, telah 3 hari Tato menderita batuk serta demam. Korban tumbal pesugihan buta ijo. Bersamaan malam yang makin tua, kegelisahan yang menempa hati Robin juga semakin menjadi-jadi.
Ia juga segera melantunkan ayat-ayat yang dihafalnya untuk menenteramkan diri. Lalu, pada sadar serta tidak, mendadak ujung mata Robin lihat kelebat sesosok badan tinggi besar dengan pendar kehijauan melintas sembari tersisa bau busuk yang teramat menyengat. Astagfirullah, cuma tersebut yang terlontar dari mulut Robin, serta ia menyambungnya dengan kalimat Allah, Allah, Allah hingga tertidur. Sesaat di tempat yang lain, Tato yang tengah terlena tak mengerti begitu maut tengah mengintainya, serta benar dalam hitungan detik badan tinggi besar yang memancarkan sinar kehijauan itu segera menerkam batang lehernya. Tato tidak pernah melawan, serta selang beberapa saat ia juga meregang nyawa dengan muka kesakitan yang teramat begitu. Berbarengan dengan itu, dibarengi kesiur angin yang teramat keras, badan yang memancarkan sinar kehijauan itu menghilang dengan meninggalkan bau busuk yang teramat menyengat. Paginya, semua jadi ramai. Robin yang barusan membangunkan sholat subuh serta punya niat bangunkan Tato segera berteriak, "Tolong, tolong!" Semua pegawai yang bermalam segera saja menghabur ke arah Robin. Saat melihat kondisi Tato yang telah berbujur kaku dengan badan membiru, semua cuma dapat berkata, "Sabar, serta mudah-mudahan almarhum memperoleh tempat yang layak di sisinya." Tidak berapa lama terlihat jalan terpogoh-pogoh sang juragan. Astagfirullah, bila sakit, mengapa tak katakan? Harusnya katakan serta segera ke dokter. Sekian tuturnya dengan muka penuh perhatian. Robin cuma tergugu. Ia segera menelpon Darman untuk memberitahukan serta memohon pertimbangan untuk pemakaman Tato. Pada akhirnya ditetapkan hari itu juga Tato selekasnya dimakamkan di TPU yang ada di desanya, serta berdekatan dengan makam kedua orang tuanya, serta semuanya kos jadi tanggung jawab sang juragan. Di luar itu, Robin memperoleh cuti spesial sepanjang 1 minggu. Esoknya, saat Darman datang, Robin cuma memeluknya sembari menangis pilu serta memohon maaf lantaran tak dapat melindungi almarhum kakaknya dengan baik. "Ikhlaskan bila itu kehendak Allah, namun bila dikarenakan lain, saya akan bela Pati." Demikian desis Darman. Ustadz Samsuri yang mendengar desisan itu segera mengamit bahu Darman sembari berkata, "Ikhlaskan, biarkan Allah yang menghukumnya." Darman cuma mengangguk dengan lesu, memandang sembari dengarkan kalimat sang ustadz. Cuma 1 hari Darman tinggal di kampung halamannya. Esoknya, sebelumnya pulang, ia berpesan pada Robin, "Kalau engkau bakal kembali bekerja di sana, kembalilah. Namun ingat, demikian terasa sakit, kembalilah pulang ke tempat tinggal. Baik, Cak, saya bakal senantiasa mengingat pesanmu." Seperti umum, sesudah berziarah di makam bapak, ibu serta adiknya dan memohon doa restu serta menitipkan kedua adiknya pada Ustadz Samsuri, Darman juga pergi menuju ke Jakarta. Sekali ini, di terminal bus antar kota, ia bersua dengan Tono, sahabatnya saat kecil. Keduanya sama menjual koran di terminal. Sesudah sama-sama bertanya berita semasing, pada akhirnya Tono juga menanyakan mengapa Darman pulang ke kampung halamannya. Dengan singkat, Darman pun bercerita musibah yang barusan menimpanya. Tono juga berkata, "Kalau Robin sakit serta Anda pulang, janganlah lupa jumpa saya di sini. Ingat itu," paparnya lagi. Darman cuma mengangguk serta selekasnya menaiki bus yang bakal membawanya ke Jakarta. Kelelahan badan serta beratnya pikiran bikin Darman segera tertidur dengan lelap. Serta benar, 6 bulan lalu ia memperoleh SMS yang berisi Robin diserang batuk serta demam tinggi. Darman tidak ingin berlama-lama. Ia segera menelepon serta memohon Robin untuk selekasnya pulang ke tempat tinggalnya. Detik itu juga Robin menuruti semua pesan sang kakak. Sesudah mengungkapkan tujuannya pada sang juragan dengan argumen rindu pada Darto, si bungsu, pada akhirnya ia lantas memperoleh izin pada selagi yang sama. Sesudah menelepon Ustadz Samsuri serta sahabatnya, Tono, Darman lantas segera pergi ke Surabaya. Singkat kata, saat bersua dengan Tono, lelaki yang mulai sejak muda benar-benar senang menekuni kebatinan ini segera menuliskan huruf Jawa di secari kertas putih. Ilmu ini dikenal orang dengan sebutan cara kabalik, pengetahuan tua yang ampuh untuk memerangi semua masalah iblis serta setan. Sekian turut Tono. Sarannya, potong Darman.
Tiap tengah malam, kelilingi rumahmu sembari membaca mantra di atas sebanyak 7 kali, sembari menggenggam garam. Sesudah itu, taburkan garam yang tadi dibawa ke 4 penjuru tempat tinggal, ungkap Tono dengan muka serius. Darman segera pulang ke tempat tinggalnya disambut oleh Ustadz Samsuri yang langsung memohon izin untuk melakukan ritual. Meskipun dilarang, namun Darman nekat untuk melaksanakannya. Malam pertama, tiada peristiwa apapun. Demikian halnya malam yang kedua. Mendekati malam yang ketiga, godaan lantas mulai datang. Sisi rumah ditimpa oleh rasa kantuk yang teramat benar-benar. Rasa kantuk itu semakin menjadi-jadi mendekati tengah malam. Darman yang telah berkeinginan bela pati lantas bertahan dengan melafalkan cara kabalik berkali-kali. Pas tengah malam, ia lantas kembali jalan melingkari tempat tinggalnya sambil membaca langkah balik. Pada putaran yang kelima, ia menyaksikan badan besar dengan pendar kehijauan serta bau busuk teramat benar-benar berupaya masuk ke halamannya. Sekali ini, makhluk kegelapan itu terkena batunya. Pagar gaib yang dibuat oleh Darman membuatnya berkali-kali terpental. Serta pas pada putaran ketujuh, Darman yang telah kesar serta muak pada makhluk yang membunuh adiknya itu segera menyambitkan garam yang digenggamnya ke arah makhluk berpendar kehijauan itu. Dibarengi lolongan panjang, makhluk itu segera menjauh dengan badan terbakar bak obor raksasa. Nun jauh di sana, tempat tinggal juragan hasil bumi mendadak terbakar tanpa ada sebab yang pasti. Api dengan cepat membakar semua bangunan tanpa ada tersisa apapun. Sang juragan dan istrinya mati terpanggang. Tak ada yang dapat menepis. Hingga saat ini, cara kabalik masihlah kerap kali diperlukan beberapa orang sebagai penangkal pengetahuan hitam.